Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alinda Sekarayu Pramesti dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019 dengan NIM 2280190040. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang integrasi nasional. Nah, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Iqman Nur Rahman, MPD. Disimak baik-baik ya videonya. Banyak dari kita tidak mengetahui makna sesungguhnya dari integrasi nasional. Padahal, integrasi nasional merupakan upaya pemersatu kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat memahami integrasi nasional, agar kita tidak menyalahartikan integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Pengertian integrasi nasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan juga secara terminologi. Secara etimologi, pengertian dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan juga nasional. Pengertian integrasi sendiri menurut KBBI adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan pengertian nasional menurut KBBI adalah bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri. Yang kedua ada secara terminologi. Terminologi dapat diartikan pengertian integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Di sini saya menampilkan pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama ada Safruddin Bahar pada tahun 1996. Pak Safruddin Bahar ini menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua ada Riza Nur Arfani pada tahun 2001. Pak Riza ini menyatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Dan yang ketiga ada Ramlan Surbakti pada tahun 2010. Pak Ramlan ini menyatakan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, dari beberapa pengertian ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa integrasi nasional adalah upaya proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Selanjutnya, bagaimana agar integrasi bisa terwujud? Nah, ada beberapa syarat. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka bisa saling mengisi satu sama lain. Artinya bahwa satu anggota masyarakat ada keterkaitan dengan masyarakat lainnya. Dengan hal ini diharapkan masyarakat memiliki rasa tidak bisa hidup sendiri atau harus membutuhkan orang lain, sehingga rasa egoisme dapat disingkirkan dan integrasi nasional dapat terwujud. Yang kedua, terwujudnya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman dalam hidup bersama. Artinya bahwa dalam kehidupan bersama terdapat standar nilai-nilai norma yang menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan pedoman hidup. Nah, contoh dari norma yang dijadikan pedoman dalam hidup tuh kayak cara duduk. Nah, pasti di setiap daerah ada standar-standar bagaimana cara duduk yang benar. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam mewujudkan integrasi sosial, sehingga akan melengkapi kehidupan bersama, dan kehidupan bersama ini akan lebih teratur, harmonis, sehingga integrasi nasional pun dapat terwujud. Kemudian ada jenis-jenis integrasi. Dalam realita nasional, integrasi nasional dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada integrasi politik, yang kedua ada integrasi ekonomi, dan yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Nah, dalam integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal.
di mana dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antar elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi yang bersifat horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan juga golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Di sisi lain, integrasi ekonomi juga dapat diartikan bahwa penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma, dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti ketersediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Integrasi nasional memiliki dua faktor, yaitu ada faktor pendorong integrasi nasional dan juga ada faktor penghambat integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional di sini saya menjelaskan ada 6 faktor. Yang pertama, ideologi nasional yang dihormati bersama. Kita memiliki ideologi yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini sudah diakui secara bersama-sama sehingga kita dapat menata kehidupan berbangsa secara bersama-sama pula. Yang kedua, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Contoh dari faktor ini yaitu peristiwa yang kita alami saat ini, yaitu peristiwa pandemi virus corona. Pandemi virus corona ini merupakan masalah nasional. Nah, dalam hal ini kita seharusnya bersatu, meninggalkan perbedaan yang kita punya demi menyelesaikan persoalan pandemi virus corona tersebut. Yang ketiga, adanya bahasa persatuan. Kita memiliki bahasa persatuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah, setiap suku memiliki bahasa masing-masing. Tapi beruntungnya, semua bahasa ini disatukan dalam satu bangsa. Bahasa ketika kita berinteraksi antar daerah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini sudah disepakati dan tidak mengalami persoalan. Kemudian yang keempat, adanya rasa cinta tanah air. Contoh sikap mencintai tanah air yaitu bagaimana kita saling mendukung agar kehidupan masyarakat makin baik. Dalam bidang ekonomi, kita akan lebih senang menggunakan produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Hal ini dapat mendorong integrasi nasional terjadi. Terus yang kelima, semangat persatuan, gotong royong, dan juga toleransi. Kita ini berbeda-beda, tapi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu, bergotong royong, dan juga saling bertoleransi atas perbedaan yang kita punya demi mewujudkan satu tujuan yang sama, tekad bersama untuk mencapai tujuan kehidupan bersama. Nah, sedangkan faktor penghambat integrasi nasional terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada masyarakatnya heterogen. Indonesia ini terdiri dari ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Seharusnya perbedaan ini dapat dikelola dengan baik, karena kalau misalkan tidak dikelola dengan baik akan menjadi faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Apalagi kalau masyarakatnya sudah mulai mempunyai rasa egoisme yang merasa bahwa sukunya lebih baik dibandingkan dengan suku lainnya. Nah, yang kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas. Bersyukur kita memiliki wilayah yang luas yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Tapi ini akan menjadi faktor penghambat jika wilayah ini tidak dikelola dengan baik. Kayak dapat terjadinya pemisahan wilayah atau wilayah terpencil itu pembangunannya maupun pendidikannya, SDM itu tidak terjangkau dengan baik. Terus yang ketiga, adanya ketimpangan sosial dan pembangunan antar daerah. Ini efek dari luasnya wilayah kita sehingga terjadinya kesetimbangan ekonomi, kesetimbangan pendidikan, dan juga kesetimbangan suatu daerah. Dan yang terakhir, adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengganggu stabilitas nasional. Nah, contoh ancaman tantangannya tersebut itu diantaranya yang pertama ada terorisme, ada separatisme, dan juga provokasi massa. Nah,
Ketika kita sudah menyadari adanya penghambat, maka kita harus mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan kita sendiri, agar integrasi nasional dapat terwujud dengan baik. Nah, selanjutnya ada pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional itu sangat penting karena diperlukan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Misal identitas nasional, kayak bahasa nasional, simbol negara, simbol nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Nah, itulah tadi sedikit materi dari saya tentang integrasi nasional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.